Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Chromebook. Nadiem ditahan di rutan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Chromebook. Nadiem ditahan di rutan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dirdik Kejaksaan Agung Nur Cahyo Jungkung Madio menyebut Nadiem bertemu dengan pihak Google pada bulan Februari 2020. Bertemu Google untuk menggunakan Chromebook bagi peserta didik. Disepakati Chrome OS dan Chrome Device digunakan dalam proyek alat teknologi informasi dan komunikasi TIK. Nadiem dan jajarannya melakukan meeting tertutup yang membahas pengadaan program TIK yaitu Chromebook, padahal pengadaan alat TIK belum dimulai. Dalam kasus ini negara dirugikan hingga 1,980 triliun rupiah. Kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar. Yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKB. Nadiem akan ditahan di rutan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Nadiem Makarim menyebut nasib Nadiem yang ditahan setelah ditetapkan tersangka sama dengan nasib Tom Lembong. Lantaran jaksa tidak menemukan aliran dana masuk ke kantong Mendikbudristek di era Jokowi tersebut. Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Pemirsa, Kejaksaan Agung bersuara lantang dalam perkara pendidikan. Nama Nadiem Makarim telah resmi ditersangkakan. Kursi menteri yang pernah didudukinya kini tak lagi bisa dibanggakan. Dinginnya ruang tahanan pun tak ia bisa elakkan. Lantas benarkah penetapan tersangka ini murni hasil pembuktian atau ada skenario politik yang tersembunyikan? Kita bahas lebih dalam dengan dialog bersama rekan kami Yudi Handoyo berikut ini. Bahkan saya melihatnya dari sisi perencanaan, bahkan kalau boleh mengatakan ini kerugiannya total loss senilai proyek itu. Karena apa? Kalau ini perencanaan bagus, nggak mungkin akan mengambil ini barang sebenarnya. Kalau versi saya loh ya. Karena Chrome OS ini tidak fungsional maksimal gitu. Dia harus di internet yang tinggi. Terus kedua, sistemnya hanya untuk pembelajaran dan untuk ujian. Untuk yang lain-lain tidak bisa gitu. Padahal fungsi laptop ini kan juga untuk ngetik, untuk Microsoft Word.
Word gitu, macam-macam itu semua harus berfungsi. Sementara ini hanya bisa diakses berkaitan dengan fitur-fitur Google gitu. Dan ini menurut saya suatu yang menurut saya tidak fungsi maksimal, ini bahkan tidak berguna gitu. Jadi dan itu terbukti di sekolahan-sekolahan, bahkan saya mampu menyita milik teman saya di Purwokerto gitu, yang saya bawa itu barangnya tidak pernah dipakai katanya. Di sekolahan di Solo juga hanya untuk ujian, tidak fungsional untuk pembelajaran maksimal juga enggak. Apalagi kalau untuk fungsi-fungsi untuk ngetik, untuk Excel, untuk perhitungan segala macam itu tidak maksimal karena ini sistemnya, aplikasinya yang hanya di Google gitu. Sementara kalau laptop yang di laku pasaran itu ya Google bisa, Microsoft bisa, Baidu yang milik Cina bisa, semua aplikasi semua bisa masuk, TikTok bisa, kalau akun-akun bisa masuk gitu. Dan itu kalau alasannya bahwa Google ini bisa dikunci tidak untuk judi online dan tidak untuk pornografi seperti yang didalilkan selama ini, ya handphone anak-anak kita aja bisa kita kunci kok gitu, apalagi laptop yang lain. Itu alasan yang dicari-cari kalau sejak awal bahkan gitu. Kalau ditanyakan ini apakah mulai dari kapan itu, apakah hanya di pelaksanaan? Enggak juga kalau versi saya, karena perencanaannya yang buruk. Dan seperti yang dikatakan oleh Kejaksaan Agung tadi, bahwa ini dianggap gagal pada era menteri sebelumnya ketika uji coba. Kenapa dipaksakan? Itu satu. Yang utama sebenarnya ya udahlah, kita bermain pada pola yang seperti Kejaksaan Agung, kerugian diduga 1,9 sekian, hampir 2 triliun. Itu kan dari diduga diduga juga tidak fungsional tadi maksimal, dan kemudian tender yang diatur atau bahkan tidak ada tender ini karena sudah ditunjuk barang sejak awal. Itu kan nggak boleh, Yudi, menunjuk barang sejak awal itu, bahkan nunjuk merek itu udah nggak boleh gitu, dan berarti tidak ada tender kan otomatis. Maaf saya potong, Bang Boyamin. Maaf saya potong. Berarti kalau misalnya gitu bisa disimpulkan bahwa ini bukan karena keteledoran, bukan karena markup di dalam kasusnya karena memang sebenarnya dibutuhkan, tapi dari awal pun ini sudah direncanakan untuk dilakukan penyelewengan dan bisa jadi laptop Chromebook ini hanya sebagai dalih saja. Apakah gitu? Ya, belum tentu sejauh itu juga, tapi kan indikasi-indikasi ada, Yud, gitu. Dan barang ini coba dibeli di pasaran ada nggak? Nggak ada, gitu loh. Jadi sebenarnya produsen itu diduga hanya untuk menyediakan karena kebutuhan ini gitu. Ya, nanti Kejaksaan Agung saya kejar untuk juga meminta pertanggungjawaban pemborongnya. Karena 1,9 tadi yang menikmati kan pemborong. Memang Pak Nadiem bisa aja 1 rupiah pun tidak. Tapi rumusannya kan pasal 2 dan pasal 3. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pihak lain. Dan itu pemborongnya, itu nanti yang harus juga dimintai pertanggungjawaban. Kalau sudah pemborongnya juga dimintai pertanggungjawaban, akan bangunannya utuh, Yudi. Jadi ini siapa yang kemudian menikmati juga. Siapa pemilik perusahaan yang memprodusen ini? Mereknya kan Jet itu. Pak Boyamin, kalau misalnya kita ngambil sudut pandang dari sisi Nadiem Makarimnya sendiri, apakah mungkin intervensi politik juga ada dalam penanganan ini? Ya, itu saya fokus ngawal kasus ini kan, bahkan sampai ke Australia ngejar juristan supaya bangunannya utuh. Kalau memang juristan itu kaki tangannya atau kepercayaan Nadiem, maka untuk menjadikan Nadiem tersangka lebih sempurna gitu. Tapi kan belum bisa didatangkan, dan itu urutannya kan jelas bagaimana ini komunikasi segala macam, dan sudah dirancang rapat-rapat tertutup. Itu dugaan-dugaan itu kan semua terbukti. Kalau dianggap politik ya nggak apa-apa, silahkan aja. Motif itu politik, asmara bahkan selingkuh uang loh, selingkuh asmara beneran, itu semua boleh aja. Tidak dapat bagian terus dibongkar, kemudian ketahuan datanya, ya semua boleh. Itu motif itu bagi saya halal aja dan tidak kita nisbikan, bisa aja ini politik. Tapi korupsinya sendiri ada atau tidak, itu aja. Kalau tata kelolaannya baik, ini pakai tender, perencanaannya bagus, dan kemudian pelaksanaannya bagus, pertanggungjawabannya hebat, kemudian harga yang terbentuk wajar, ya tidak jadi korupsi. Tapi kalau kemudian harga yang terbentuk mahal, bagaimana? Saya terus mendapat diduga poinnya. sudah dimonopoli sejak awal, bagaimana? Tidak ada tender. Kan dia harus diproses. Apakah kemudian karena dianggap wah ini politis itu terus tidak boleh gitu, Yun? Itu saya kira politis atau tidak politis, tapi kalau memang ada korupsinya ya harus diselidiki, begitu ya maksudnya ya, Bang Boyamin ya? Ya wajib itu, wajib. Bang Boyamin tadi menyebut juristan. Nah ini perkembangannya gimana? Sampai ke Australia katanya Bang Boyamin.
Ya, masih di sana, diduga pernah memang pergi ke Amerika dan ke Afrika Selatan, tapi dugaan terakhir sudah kembali ke Australia gitu. Dan makanya saya dorong Kejaksaan Agung segera menerbitkan DPO, habis itu diurus red notice ke Interpol, nanti kita minta pemerintah Australia untuk memulangkan yang bersangkutan. Dan kemarin baru proses red notice ini kan memang perlu proses diumumkan dulu, terus kemudian diajukan ke Interpol Perancis, itu baru nanti diumumkan kan. Dan sebenarnya bisa tanpa harus Interpol, tapi antar pemerintah juga bisa. Tapi lebih sempurnanya ini kalau dimasukkan Interpol dan nanti Australia memulangkan. Dan saya yakin Australia akan memulangkan yang bersangkutan. Kita tunggu aja aksi aktifnya Kejaksaan Agung bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum HAM untuk memulangkan Juristan supaya bangunannya ini sempurna, kasusnya ini seperti apa sih gitu. Dan bagaimana bahkan pernah Kejaksaan Agung merilis ada dugaan kickback senilai 30% untuk investasi di perusahaannya yang terafiliasi dengan NAM misalnya. Nah, nanti itu saya kira harus dibuktikan juga karena tidak boleh kemudian melempar isu kemudian tidak dibuktikan. Memang sebenarnya sejak awal saya konsentrasi ini nilai barang berapa sih? Ada markup enggak? Ketemu ada dugaan markup, itu sebenarnya memang kuncinya di sana dan diduga 1,9 itu kan keuntungan tidak wajar itu, meskipun kalau dihitung itu adalah 20%. Tapi kan nilai barang karena sampai puluhan triliun enggak wajar jadinya keuntungan itu gitu. Dan inilah yang kuncinya. Boleh prosesnya nggak benar, boleh bahkan tidak tender, tapi harga terbentuk wajar dan bisa fungsional, nggak ada masalah. Gitu loh. Tapi ketika ini tidak fungsional, kemudian diduga monopoli, tidak tender, harga yang terbentuk itu markup, itu baru terjadi dugaan korupsinya gitu. Juristan ini saya dengar adalah staf sus yang juga memimpin sejumlah rapat virtual Zoom ya Bang Boyamin, dan mengarahkan Sri Wahyuningsi dan Mulyatsyah menggunakan Chrome OS ini. Itu adalah salah satu perannya? Iya, kan juga sudah dirilis oleh Kejaksaan Agung perannya Juristan, bagaimana kenapa dia jadi tersangka. Selain Pak Nadiem memimpin rapat yang kemudian jadi tersangka hari ini kan juga Juristan. Kenapa jadi tersangka? Ya karena sering beberapa kali melakukan rapat dan mengarahkan PPK gitu. Bahkan staf khusus ini nampak kekuasaannya di atas Direktur Jenderal. Direktur Jenderal ini kan seperti tidak ada fungsinya gitu. Dan inilah yang selalu membuat tata kelola buruk kementerian-kementerian kita. Ternyata staf khusus ini lebih berkuasa daripada dirjen, lebih berkuasa dari sekjen. Bahkan juga malah mengatur tender, mengatur proyek kan gitu kan. Dan ini suatu yang memang memukul kita semua gitu, dan ini harus diperbaikan tata kelola. Kalau perlu staf khusus itu dihapus, apalagi yang dari parpol-parpol. Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah 2 kali diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung mencegah Nadiem ke luar negeri selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah ke luar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh. Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim itu digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Nadiem Makarim pun pernah mengatakan bahwa ia akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk diperiksa jika diperlukan. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf khusus Nadiem Makarim yang diperiksa yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Kejaksaan Agung bahkan telah menerbitkan status DPO untuk Juristan. Staf khusus Nadiem sekaligus tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook. Langkah tersebut diambil lantaran Juristan sudah 3 kali mangkir panggilan penyidik Kejagung. Baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, Nadiem Makarim juga turut terseret dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud yang tengah didalami KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud tidak di-stop, meskipun ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung.
Perkara di KPK masih berproses dalam tahap penyelidikan. Sebelumnya itu masih dalam tahap penyelidikan. KPK belum bisa merinci proses perkara karena kerahasiaan perkara penyelidikan berbeda dengan tahap penyidikan. KPK belum berniat melimpahkan kasus Google Cloud yang seret Nadiem Makarim ke Kejaksaan Agung. Namun dipastikan oleh KPK bahwa kasus Google Cloud dan korupsi sistem Chromebook yang diusut Kejagung berbeda. Meskipun dua perkara itu memiliki irisan. Google Cloud adalah layanan komputasi awan milik Google yang menawarkan berbagai solusi berbasis cloud untuk bisnis, pengembang, dan organisasi di berbagai sektor. Di dalamnya terdapat infrastruktur komputasi, penyimpanan data, kecerdasan buatan, keamanan digital, analitik, hingga pengembangan aplikasi yang semuanya dijalankan secara online.